Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik ya. Nah, hari ini di sini kita akan melakukan suatu bimbingan, yaitu bimbingan klasikal, di mana layanan bimbingan yang diberikan kepada siswa, yaitu adik-adik sendiri, dalam jumlah satuan kelas atau suatu layanan bimbingan yang diberikan oleh guru bimbingan konseling atau konselor, yaitu kakak sendiri, kepada sejumlah peserta didik di dalam satuan kelas yang dilaksanakan di ruangan kelas ini. Namun karena pada saat ini kita melaksanakannya itu secara daring, maka kita melakukannya dalam suatu ruangan di dalam Zoom kita hari ini. Nah, hari ini kita akan melakukan pembahasan bimbingan klasikal yang materi itu tentang penyesuaian diri untuk belajar secara daring di era new normal ini. Nah, dimana sekarang kita sedang melakukan semuanya, satu Indonesia ini kita sedang melakukan pembelajaran secara daring atau juga bekerja secara daring, secara online, yang dimana itu karena kita sedang dihadapkan oleh sebuah pandemi, sebuah virus yang mengharuskan kita untuk berada di dalam ruangan terus dan tidak boleh berkerumunan. Nah, pada masa hari ini, pada era new normal ini, termasuk pada pendidikan, pembelajaran, kita melakukan pembelajaran secara daring, yang mana adik-adik lakukan hari ini juga selama 1 tahun terakhir ini kan. Nah, tujuan dari tujuan dari pembahasan kita, pelaksanaan bimbingan klasikal kita hari ini, yaitu yang pertama, adik-adik semua mampu memahami pembelajaran secara daring di era new normal ini. Lalu yang kedua, adik-adik mampu memahami cara menyesuaikan diri dalam pembelajaran daring. Yang ketiga, yaitu adik-adik mampu terampil dalam menyesuaikan diri terhadap pembelajaran daring. Nah, kita masuk pada pembahasan kita. Di sini adik-adik tahu nggak sih apa itu belajar secara daring? Nah, di sini kakak akan membahas dan menjelaskan mengenai apa sih sistem belajar daring itu. Sistem pembelajaran daring atau dalam jaringan itu merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun siswa berada di rumah masing-masing. Nah, arti daring ini adalah akronim dari dalam jaringan yang terhubung melalui jaringan komputer, internet, dan lainnya, dan sebagainya. Arti daring juga sering disamakan dengan suatu keadaan komputer yang dapat saling bertukar informasi yang dihubungkan melalui internet, seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Pasti adik-adik melakukan komunikasi jarak jauh antara kakak dan adik-adik itu melalui Zoom dengan menggunakan alat seperti HP, tablet, ataupun komputer atau laptop. Nah, selanjutnya yaitu cara menyesuaikan diri terhadap pembelajaran daring. Yang pertama, mempersiapkan teknologi yang dibutuhkan. Belajar secara daring, hal yang paling penting harus kita siapkan tentu saja yaitu terlebih dahulu kita menyiapkan teknologinya. Teknologi yang kita butuhkan misalnya seperti koneksi internet yang lancar beserta data internetnya tentu saja ya. Lalu HP atau laptop yang bisa membantu kita untuk melakukan belajar daring. Lalu yang kedua yaitu belajar dengan serius. Selama melakukan pembelajaran di internet, terdapat banyak sekali gangguan yang mungkin mengganggu proses pembelajaran, seperti banyaknya godaan untuk menonton video, misalnya mengakses media sosial, atau hingga membaca beberapa konten berita secara impulsif, seringkali dilakukan tanpa rencana sebelumnya. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk berusaha fokus dan konsisten selama waktu belajar yang ditetapkan. Hindari segala macam godaan yang berpotensi mengganggu proses belajar kita. Jika memungkinkan, tetapkan ruangan khusus untuk belajar dan menjauhkan diri dari gangguan anggota keluarga yang lain. Selanjutnya yaitu cara yang terakhir, yaitu cara atau tips yang ketiga adalah tetap menjaga komunikasi dengan guru dan teman-teman sekolah. Kita tetap berkomunikasi secara daring walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung kan, tidak bisa bertemu secara tatap muka. Kita bisa tetap berkomunikasi secara lancar dengan daring. Biasanya mungkin kita bisa mengirimkan chat dengan WA, Line atau Telegram, ataupun beberapa
aplikasi lainnya yang bisa untuk membantu kita berkomunikasi secara bersama-sama dengan orang-orang yang kita kenal. Nah, selanjutnya yaitu tips agar belajar di rumah atau belajar daring itu berjalan dengan efektif. Yang pertama yaitu mengatur waktu dengan tepat. Kita mengatur waktu dengan baik sejak bangun tidur hingga tidur lagi, serta seimbangkan antara belajar dan bermain. Dengan mengatur waktu, kita tidak akan kewalahan dalam mengerjakan segala aktivitas yang ada pada hari itu. Jika guru memberikan tugas, kita harus segera mengerjakannya di hari itu juga, di hari yang sama. Terus juga jangan menunda-nunda hingga hari besok, soalnya kita akan merasa terbebani nantinya jika terus menunda pekerjaan atau tugas yang diberikan oleh guru. Selama pembelajaran daring, kadang biasanya pihak sekolah membebankan tugas yang tidak sedikit agar murid-muridnya tetap belajar. Oleh karena itu, menyicil tugas setiap hari sangat penting agar tidak kewalahan di kemudian hari, serta memiliki waktu yang leluasa untuk memahami materi yang telah disampaikan. Nah, tips yang kedua yaitu ciptakan ruang belajar yang nyaman dan persiapkan peralatan yang menunjang pembelajaran. Meski dilakukan di rumah, tentu saja pembelajaran daring harus dilakukan di tempat atau di ruangan yang nyaman dan bersih sehingga kita bisa belajar dengan nyaman nanti. Hal ini dimaksud agar kegiatan belajar itu bisa menjadi lebih fokus. Setelah membersihkan tempat belajar, tentunya kita harus mempersiapkan segala sesuatu yang menunjang untuk pembelajaran daring. Tidak hanya alat elektronik yang menunjang, buku catatan dan buku pelajaran sekolah yang juga harus dipersiapkan untuk mengefektifkan pembelajaran daring. Nah, selanjutnya yaitu ada yang ketiga yaitu mengulang materi. Mengerjakan tugas saja kadang tidak cukup untuk memahami materi pembelajaran. Cara berikut bisa kamu coba untuk benar-benar memahami pelajaran dengan mengulang-ulang materinya kembali. Dengan menonton video pembelajaran, biasanya kita bisa melihat di YouTube. Nah, di sana kita bisa menemukan banyak sekali pembelajaran yang mungkin kita butuhkan. Selanjutnya yaitu diskusikan materi pembelajaran dengan teman-teman yang di grup chat. Misalkan kamu punya teman kelompok belajar, nah kamu bisa belajar berdiskusi di dalam kelompok tersebut, di dalam grup tersebut. Nah, buat rangkuman atau peta konsep materi tersebut dan yang dapat membantu kamu mengulang kembali materi tersebut di masa depan. Selanjutnya itu refreshing dan ciptakan kebiasaan positif. Selama mengisi waktu di sela-sela sekolah daring, kita bisa menciptakan kebiasaan-kebiasaan positif seperti menyiram tanaman, membersihkan kamar, membaca buku, menulis jurnal, dan melakukan hobi lainnya yang menyenangkan. Ini termasuk poin yang penting agar produktivitas belajar kamu itu selama pembelajaran daring dapat terjaga. Jangan lupa istirahat yang cukup, secukupnya, yaitu tidur 7 jam sehari. Lalu jangan lupa juga makan 3 kali sehari, minum air putih minimal dengan 8 gelas sehari. Serta jangan lupa untuk bersenang-senang dengan cara melakukan kegiatan produktif dan kebiasaan positif yang tentu saja yang kamu sukai. Nah, itu pembahasan materi kita hari ini. Bagi adik-adik yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Baiklah, kita sudahi pembahasan kita, bimbingan klasikal kita hari ini. Baiklah, sekian pembahasan kita hari ini. Terima kasih kepada adik-adik semua yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan bimbingan klasikal kita pada hari ini melalui Zoom. Kakak akhiri, mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa untuk tetap terus menjaga kesehatannya. Jangan keluar-keluar, jangan berkerumunan. Jika memang terpaksa harus keluar, jangan lupa untuk memakai masker dan membawa hand sanitizer-nya. Nah, baiklah kakak akhiri, terima kasih kepada adik-adik semua. Kakak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.